Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Ibu akan selalu doakan kalian tetap sehat di rumah ya, walaupun kita belum bertatap muka secara langsung, tetapi Ibu yakin kita semuanya selalu menjaga kesehatan. Tetap berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Baik, sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, anak-anak sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Adeline hadir, Cindy Herlia, Muhammad Iqbal, Zelin, ya semuanya hadir ya. Tetap semangat dan selalu aktif. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari, aduh yang tahu kemarin kita mempelajari apa? Teks pidato. Ya, sekarang kita mempelajari apa? Dia menceritakan tokoh diceritakan secara singkat. Iya, bagus Muhammad Iqbal. Teks cerpen. Baik, kompetisi dasar kita yaitu 3.5 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra di dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar dengan pasangan KD 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca dengan bukti yang mendukung. Sebelum ke unsur-unsur pembangun karya sastra, itu ada tujuannya pembelajaran hari ini. Tujuannya yaitu setelah melalui pembelajaran discovery learning, modelnya peserta didik dapat menentukan dan mengidentifikasikan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca. Sebelumnya, Ibu akan membagikan teks cerpen di link WhatsApp grup kita yang sudah Ibu bagikan. Silakan anak-anak baca dan cermati, nanti kita saling bertanya jawab. Ya, sudah membaca nak? Iya, bagus. Terima kasih ya. Jadi kalau sudah membaca, sekarang Ibu tanya. Ibu tanya sekarang, ada apa di dalam teks cerpen tersebut? Ada apa di dalamnya? Ada aku. Iya, ada apa lagi nak? Ada Kak Hian, ada Kak Putra. Oh iya, itu termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam penokohan. Iya, pintar. Kemudian ada apa lagi nak di dalam teks cerpen tersebut? Ayo. Ada SMP 3 Jaya. Kemudian ada apa lagi? Ada pagi hari. Nah, itu termasuk ke dalam unsur apa? Iya benar, latar atau setting, latar tempat dan latar waktu. Iya bagus, semuanya sudah pinter ya, sudah bisa. Itu karena kalian rajin belajar ya. Untuk selengkapnya Ibu akan menjelaskan materi singkat kita. Yang pertama, pengertian cerpen. Cerpen adalah karangan dalam genre prosa tulis yang berbentuk naratif yang bersifat fiktif. Kemudian diceritakan tokohnya sedikit secara singkat. Nah, cerpen ini adalah termasuk ke prosa baru ya, karena di dalamnya ada pertikaian juga, kemudian ada konflik tetapi tidak merubah nasib tokohnya. Kemudian ciri-ciri dari cerpen, yang pertama alurnya sederhana, yang kedua tokohnya terbatas, yang ketiga dia dibaca sekali duduk ya. Dan yang keempat, halamannya 3 sekitar sampai 10 halaman. Dan unsur-unsur cerpen itu ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu berada di dalam cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah persoalan atau ide dari pokok cerita. Dan yang kedua adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada kita yang membaca. Pesannya baik bersifat secara langsung maupun tidak secara langsung, bersifat tidak secara langsung, dan dia pesannya pesan moral atau pesan yang positif ya. Kemudian selanjutnya yaitu latar atau setting. Latar itu tempat terjadinya peristiwa. Dalam cerpen tersebut latar terbagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah penempatan cerita. Jadi pengarang itu memberikan sudut pandang itu ada 3 juga. Sudut pandang pertama, sudut pandang ketiga, dan sudut pandang
campuran. Kemudian selanjutnya alur atau plot. Alur ini adalah jalan cerita. Jadi jalan cerita juga terbagi menjadi 3. Itu alur mundur, alur maju ya, dan alur campuran. Dan selanjutnya unsur intrinsik yang berikutnya yaitu penokohan. Penokohan itu adalah pelaku dalam cerita. Kemudian sedangkan perwatakan adalah sifat atau sikap yang digambarkan pribadi dalam tokoh tersebut. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu seni pengungkapan yang digambarkan pengarang dalam cerita. Pemilihan majas, pemilihan diksi, kemudian kalimat perincian, dan lain sebagainya. Itu unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, unsur-unsur dalam karya sastra itu ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti unsur yang di luar dari cerpen itu. Unsur latar belakang, pendidikan pengarang, kemudian ada nilai-nilai budayanya, nilai moral, nilai sosial, nilai agamanya. Itu adalah unsur ekstrinsik. Dari materi itu sudah Ibu bagikan di link grup WhatsApp kita. Jika ingin memahami lebih lanjut, ada contoh-contoh cara mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra. Silakan anak-anak baca kembali dan pahami. Kemudian kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Baik, tugas berikutnya yaitu Ibu akan membagi anak-anak sekalian dalam 5 kelompok ya. 5 kelompok kemudian terdiri dari 4 orang. Itu sudah Ibu bagi. Tugasnya adalah silakan baca cerpen yang sudah Ibu bagikan linknya di grup WhatsApp. Kemudian silakan anak-anak mengidentifikasi dan menentukan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca. Nanti kita presentasikan dan ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain. Baik, sudah selesai anak-anak, karena tadi sudah mengumpulkan di grup WhatsApp ya, dan silakan mempresentasikan. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan, kemudian kelompok lain menanggapi. Iya, dari hasil diskusinya sudah sangat bagus. Temanya sudah benar, penokohannya sudah lengkap, dan wataknya sudah sesuai dengan bukti yang mendukung. Kemudian anak-anak yang menanggapinya juga aktif berdiskusi. Iya, di dalam teks cerpen itu amanatnya baik secara langsung ataupun tidak secara langsung diungkapkan oleh pengarang. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu tugas mandiri, di link grup WhatsApp kita. Silakan dipelajari, dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ya. Untuk berikutnya, pembelajaran selanjutnya, kita akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra itu dengan bukti yang mendukung, dan kemudian kita akan mempelajari struktur dari teks cerpen. Baik, tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan yang Ibu berikan pada hari ini, pembelajarannya mungkin kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.